Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din. A'azzakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasannya kewajiban seorang muslim adalah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tuntunkan di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk mensyariatkan ibadah tertentu, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sebagaimana tidak boleh bagi kita untuk membuat tata cara ibadah tertentu kecuali dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah abdun, bukan khaliq. Kita adalah hamba dan kita bukan pencipta. Karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukanlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di dalam dia menjalankan ibadah adalah berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis di halaman ke-27, "Falau anna أحدا أثبت شيئا من الأسباب لعبادة تعبد الله بها دون دليل فهذا مردود عليه." Kalau seandainya ada seseorang yang dia menetapkan sebab tertentu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibangun di atas dalil, tanpa dibangun di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan tersebut akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadha sababun li tilka al-ibadah wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Karena seorang muslim tatkala dia menetapkan sebab tertentu, dia harus bawakan hujjahnya. Dia harus bawakan dalilnya. Ada dalilnya atau tidak? Kalau seandainya dia tidak mampu membawakan hujjah ataupun dalil, baik dari Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatannya tertolak. Tidak boleh kita menerimanya. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadat lam ya'ti bihi syara'u أو أتى بشيء ورد به الشرع لكن على هيئة ابتدعها أو في زمان ابتدعه فهذه مردودة عليه. Kalau seandainya ada seseorang yang dia mensyariatkan jenis ibadah tertentu yang tidak pernah ada dasarnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengerjakan ibadah yang ada dasarnya seperti salat, puasa, haji, namun dia kerjakan ibadah tersebut dengan tata cara yang dia ada-adakan sendiri, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia kerjakan ibadah tersebut di waktu yang dia ada-adakan, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak, akan kembali kepada pelakunya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu mabniyatan ala ma jaa bihi syar'u. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, wajib dibangun di atas dalil yang datang di dalam syariat kita. Imma Al-Quranul Karim, imma sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lianna hadza huwa muqtada ma 'allamaka Allah Ta'ala min al-'ilm. Karena itulah saudaraku, konsekuensi dari ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu, yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Konsekuensi dari kita mengimani Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dalam agama kita. Alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'a. Bahwasanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan, melainkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah tunduk dan patuh di atas syariat Allah serta mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.